kontrak pelatih tim nasional Indonesia sudah beres, sudah selesai. Kedua belah pihak baik Sintayong maupun PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir, kedua belah pihak sudah saling menandatangani draft kontrak tersebut sehingga bisa kita pastikan bahwa tim nasional Indonesia akan tetap bersama dengan Sintayong 2024 hingga 2027. Yang menjadi menarik dari isi kontrak itu adalah ya tim nasional Indonesia atau Sintayong tidak ditargetkan secara rinci detail untuk bisa membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir, terus kemudian dikatakan Pak Arya atau Sekjen PSSI, lebih general lagi di mana tim nasional Indonesia atau Sintayong ditargetkan membawa tim nasional Indonesia untuk bisa tembus ranking 100 besar FIFA. Nah, ini menarik kalau kita bedah dari sisi bagaimana mencapainya, terus kemudian kalkulasi-kalkulasi teknisnya, dan saya pikir kedua belah pihak, terutama Sintayong, akan menuntut ya komposisi pemain yang lebih qualified, lebih berkualitas demi mencapai misi tersebut. Kalau kita coba kalkulasi secara peringkat, tim nasional Indonesia hari ini berada di peringkat ke 134 dengan poin sekitar 1108. Terus kemudian di ranking 100 itu ternyata ada tetangga kita, Thailand, rankingnya itu 100, poinnya adalah 1218. Jadi margin atau selisih 134 menuju 100 itu sekitar 110 poin. Nah, kalau kita bicara 110 poin itu nanti akan didapat dari mana? Kan gitu ya. Ya, kalau kita lihat agendanya dari tim nasional Indonesia yang sudah sangat jelas, tim nasional Indonesia lolos di round 3 kualifikasi Piala Dunia. September nanti akan mulai bergulir. Terus kemudian yang kedua, tim nasional Indonesia lolos Piala Asia 2027. Jadi sebenarnya Sintayong untuk bisa menembus 100 besar itu harus melewati 2 turnamen yang sangat bergengsi di Asia ini. Gitu. Mau nggak mau, kalau ini terlewatkan, 2 ini terlewatkan, maka praktis peringkat tim nasional Indonesia tidak bisa mencapai 100 besar. Ya paling berkutat di 134, 35, ya 130-an sampai 150-an. Maka dari itu sebenarnya kalkulasi itu bisa didapatkan. Di video sebelumnya saya sempat men-share bahwa ya 2 pertandingan saja jika tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia itu sekitar 40 poin sudah didapatkan. Itu baru 2 pertandingan. Kalau kita bicara round 3 maka ada 10 pertandingan. Kalau 10 pertandingan itu mencapai 100 dengan asumsi bahwa Indonesia mampu memenangkan pertandingan sebagian besar ya, misalkan dari 10 pertandingan 5 pertandingan berhasil dimenangkan, terus kemudian lainnya seri atau kalah, saya pikir untuk mendapatkan poin 100 ya kurang-kurang dikit lah itu. Dan itu dalam waktu dekat, tidak sampai ke 2027. Jadi poin-poin yang didapatkan banyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini karena memang peringkat tim nasional Indonesia berada di 134, sementara lawan-lawannya itu berada di 100 besar semuanya. Cina, Bahrain, ya, terus kemudian Arab Saudi, Australia, dan paling mentereng Jepang berada di urutan 17. Kalau bisa mengalahkan Jepang luar biasa itu. Ya logikanya kalau bisa main di kandang Indonesia bisa menghantam, nggak usah banyak-banyak 1-0 saja. Maka poinnya bisa di atas 20 poin pasti itu. Jadi itu secara kalkulasi meskipun Sintayong tidak dibebani lolos di Piala Dunia 2026 akan tetapi untuk bisa mencapai atau menembus ranking 100 besar FIFA, ya Sintayong harus memenangkan pertandingan di kualifikasi round 3. Jadi saya pikir ini soal bahasa saja, akan tetapi tuntutan PSSI ke Sintayong jelas
bisa berbuat banyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia, terus kemudian nanti bisa tampil mengesankan juga di Piala Asia 2027. Dua turnamen yang harus digenggam tentunya oleh Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Terus kemudian pertanyaan kedua kan bagaimana mencapai secara secara pemain ya kan, ya untuk bisa menang kan harus ada pemain yang berkualitas kan, itu pertanyaan selanjutnya bagi Sintayong. Kalau saya cuma dikasih pemain ini ya susah lah, bisa jadi karena memang kalau kita melihat perjalanan Sintayong ya dari 2020 hingga sekarang kan, fase pertama Sintayong di Indonesia ini kan dia mencoba semua pemain ya, baik pemain abroad yang sudah ber-KTP Indonesia ya, maupun yang ada di Liga 1 sudah dicoba semua yang menurut ya internal PSSI itu kompetitif atau relevan atau berkualitas lah ya. Akan tetapi hipotesis yang disampaikan Sintayong dengan bahasa gestur tubuhnya sehingga muncul program naturalisasi kan, ya Sintayong secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa pemain-pemain yang ada tidak mampu menembus level Asia, harus kita akui itu. Bahkan kritik yang tajam pernah diberikan Sintayong saat bilang ya di Liga 1 itu menit bermainnya hanya 35 menit yang efektif. Di luar itu banyak sekali pelanggaran, banyak sekali menghabis-habiskan waktu, sehingga memang endurance ya, nafas dari pemain-pemain tim nasional Indonesia kurang begitu bisa bersaing dengan pemain-pemain level Asia, negara-negara Asia lainnya. Dan ya menurut saya itu logis gitu. Dan untuk bisa mencapai 100 besar peringkat FIFA, saya yakin Sintayong juga akan menuntut dalam hal ini positif kepada PSSI. Misalkan kasus Martin Paes, ya gimana caranya lah Martin Paes itu harus ada, kan prosesnya sudah dijalani, itu harus mencoba sampai titik darah penghabisan misal. Karena saya butuh pemain itu, di antara pemain keturunan satu yang bersedia berseragam tim nasional Indonesia Martin Paes, dengan pemain yang sangat oke tentunya. Terus kemudian pandangan lain ya, kalau pilihan sekarang berarti kan ada Hernando, ada Adi Satrio, terus kemudian ada Sirus Margono. Akan tetapi ya banyak netizen yang bilang cobalah bahas Sirus Margono. Akan tetapi saya tidak melihat banyak data berkaitan dengan Sirus Margono. Jadi ketika saya mau membahas itu miskin data ya, nanti nggak objektif ya. Karena ini kan berkaitan dengan kualitas pemain itu. Akan tetapi fakta yang ada, Sirus Margono sekarang berada di Panathinaikos B ya. Dan ya teruslah berproses karena Sirus juga masih muda ya, pemain 21-22 tahun, masih muda, barangkali nanti juga ada jenjang karir yang lebih dan mampu membuktikan kepada publik Indonesia, terutama bagi Sintayong, pasti nanti suatu saat akan dipakai itu. Tapi Martin Paes saya pikir menjadi tuntutan bagi Sintayong untuk bisa dihadirkan karena sudah setengah jalan. Dan ini bagian dari PR PSSI untuk mengurusi itu. Di luar itu saya pikir penambahan pemain juga akan tetap ada. Sekali lagi, pemain yang sekarang menurut Sintayong masih harus disempurnakan. Bukan jelek, tapi harus disempurnakan kalau kita memang mau berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia, meraih poin. Dengan meraih poin maka peringkat Indonesia akan naik ya. Ketika naik nanti potensi untuk bisa tembus 100 besar akan semakin besar atau semakin mudah didapatkan. Nah, berkaitan dengan penambahan pemain, ya saya melihat dari sosok seorang Tom Haye, sosok seorang Jay Itzes, sosok seorang Kelvin Verdong, ya 3 pemain ini saya pikir yang bisa kita jadikan parameter ya, kriteria minimalnya lah ya. Jadi kalau ada pemain nanti yang akan dinaturalisasi, harapannya kualitasnya setara dengan pemain-pemain tersebut atau bahkan jauh lebih baik. Nah, kalau ya bahasa mudahnya market value-nya di atas 50
miliar gitu. Yang bisa kita lihat dari jauh, tetapi kan Sintayong punya pertimbangan lain. Tapi nama-nama yang terupdate, misalkan yang terpaling santer kan oleh Rumeni striker ya. Terus kemudian ada Kevin Dix, ya, Miss Hilger, terus kemudian nama-nama besar lain. Akan tetapi saya melihatnya seperti ini. Sintayong itu ya salah satu pelatih yang keren menurut saya dan cocok bersama tim nasional Indonesia. Kita tahu bahwa Piala Asia U23 lah menjadi bukti ya. Bukti di mana pemain-pemain kita kebanyakan lokal loh kemarin. Kalau kita bicara materi pemain, maka sebenarnya Sintayong ya berharap lolos fase grup aja udah bagus kemarin itu. Akan tetapi sampai bisa melaju semifinal, sampai bisa playoff Olimpiade Paris dan sebagainya, saya pikir itu otak ya, buah dari pikiran seorang Sintayong yang bisa mengoptimalkan pemain-pemain yang ada. Akan tetapi ya itu tetap akan dilakukan Sintayong. Hanya saja tuntutan pemain-pemain yang lebih berkualitas kan harus ada. Misalkan gini, kita bicara oleh Romeni. Oleh Romeni itu usianya 24 tahun. Market value-nya cuma 14 miliar. Saya pikir ya kita tidak tahu kualitas persisnya bersama Utrecht, tapi musim 2023-2024 memang permainannya sedang drop. Mungkin itu yang membuat market value-nya ya stuck, belum beranjak naik ya. Ya dengan market 13 miliar nanti pertanyaannya kan bisa apa oleh Romeni ya. Akan tetapi kalau Sintayong sudah menunjuk ya, bisa jadi itu nanti akan bisa apa ya? Ya bisa keluar penampilan terbaik dari seorang oleh Romeni gitu. Kita bicara Rafael Strike lah. Ini pemain bocah ya, skillnya bagus, dribblingnya bagus, finishingnya minus ya, masih belum bisa membuktikan. Akan tetapi seorang Sintayong mampu memanfaatkan, mengoptimalkan peran yang atau potensi yang dimiliki oleh seorang Rafael Strike. Ini kan bagusnya pelatih kalau menurut saya. Kalaupun misalkan ada Milan Manhoef ya, itu senilai sekitar 60 miliar ya. Nah itu baru nanti kualitasnya akan bisa menggebrak. Akan tetapi gini, di ujung cerita saya ingin katakan bahwa meskipun Sintayong tidak ditargetkan membawa tim nasional Indonesia lolos Piala Dunia 2026, akan tetapi lolos Piala Dunia 2026 akan tetap diperjuangkan. Kenapa? Karena turnamen ini salah satu turnamen yang mampu mengumpulkan poin banyak jika mampu memenangkan pertandingan untuk bisa mengerek ranking FIFA menuju 100 besar, dan itu menjadi hal yang tak terpisahkan oleh Sintayong. Makanya ya persiapannya sedini mungkin, nanti sekitar pertengahan atau akhir Juli Sintayong akan datang ke Indonesia, terus kemudian segera mempersiapkan. Semoga saja pemain-pemain tambahan yang kita harapkan bersama, mau oleh Romeni lah, mau Milan Manhoef, mau Miss Hilger, mau Tristan Geujer, mau siapa lagi ya, dan masih banyak lagi, Mauro Zylstra ya, itu ya kita percayakan pada sosok Sintayong untuk bisa mengelola tim nasional Indonesia ini. Tapi saya ingin di akhir katakan bahwa ya bersama Sintayong tim nasional Indonesia bisa berkembang, dan saya yakin bisa berbuat banyak. Minimal tidak seperti Thailand dan Vietnam lah ya. Kalau target di peringkat keempat itu hal yang paling realistis. Berarti harus menyingkirkan Bahrain sama Cina. Kalau mau ranking ketiga berarti agak ambisius. Berarti harus menyingkirkan Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Kalau mau ranking kedua di grup C ini adalah bombastis. Ini akan menggemparkan dunia, di mana tim nasional Indonesia akan mampu lolos Piala Dunia
pada round ketiga. Wow, saya pikir itu nanti kalau bercandaan dari netizen ya, itu server Instagram langsung down ya. Terus kemudian para pemain tim nasional Indonesia akan diundang podcast kemana-mana, banjir iklan ya. Terus kemudian ya kolom komentar dunia internasional berkaitan sepak bola akan dipenuhi netizen atau supporter tim nasional Indonesia, dan saya pikir ini sesuatu ya, maka sesuatu ini ya harus kita upayakan bareng-bareng. Semoga saja tim nasional Indonesia mampu lolos, mampu menembus Piala Dunia 2026 bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.